Putra, dan Roh Kudus. Diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Roh Kudus, kiranya Engkau yang datang menjamah melawat setiap pribadi-pribadi yang masuk ke pelayanan ini boleh berjumpa dengan Kristus, dimenangkan, diselamatkan, mengalami pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Sebentar ya, saya ganti dulu screen-nya. Shalom, shalom. Ada kakak Joy ya, ada kakak Emi. Sebentar ya. Ya, shalom Kak Orlando, Kak Ofelia, dan semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung. Shalom Bu Evi. Sebentar ya. Oke. Kayaknya nggak mau deh. Nggak mau ganti screen-nya. Sebentar ya. Bapak Ibu, saya coba ganti screen-nya kembali. Ya, puji Tuhan. Oke. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan satu pujian sekolah minggu, nggak apa-apa ya. Happy ya. Ya Bapak Ibu, sekali lagi kita mau bersuka cita, bukan karena keadaan kita, tetapi karena Tuhan sumber daripada sukacita kita. Dan sukacita itu lah yang akan mendahului kemenanganmu. Happy yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sukacita kita itulah yang membuktikan bahwa kita punya iman kepada Tuhan, bahwa kita mengimani janji-janji firman-Nya ya dan amin dalam hidup kita. Ya, happy yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat. Hati gunakan tanganmu, hati gunakan dahimu, hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Katakan Tuhan adalah gembala kami, Dialah yang menuntun langkah-langkah setiap kami lewat firman-Nya. Kita naikkan pujian ini. Tuhan, Engkaulah gembala kami membutuhkan pertolongan-Mu di tahun yang baru ini. Kami tuntun kami domba-Mu, bila kami menikmati
naikkan kembali pujian ini. Tuhan, Engkau gembala kami. Kami membutuhkan pertolongan-Mu, pimpinan-Mu di tahun yang baru ini. Kami tidak bisa berjalan sendirian. Roh Kudus, tolong kami. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi terang di dalam kehidupan kami, menerangi jalan-jalan kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati kekekalan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati kekekalan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. 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 Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, kembali saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur
puji-pujian kami ini boleh berkenan di hatimu, menyenangkan hatimu seperti dupa yang harum. Terlebih hati kami, hidup kami, biarlah menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mencari wajah-Mu. Kami merindukan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih waktu-waktu ini, Engkau yang menaruh kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus, hamba-Mu mohon datang dan lawatlah setiap kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mendengar, untuk mengerti firman-Mu saat ini hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tembok-tembok yang dibangun oleh si jahat yang menghalangi anak-anak Tuhan untuk mengerti firman Tuhan saat ini hancur dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang berotoritas di live streaming ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom semuanya. Shalom, ada Bu Eli ya, ada siapa lagi, Kakak Aida, Pak Willem ya. Selamat ya untuk pekerjaan barunya, puji Tuhan, saya turut bersuka cita. Ibu Esther, saya lagi cari-cari apakah ada Ibu Esther. Ya, senang sekali berjumpa kembali Bu Esther di sini ya. Selamat tahun baru Bapak Ibu semua. Selamat tahun baru ya. Tahun yang baru, hari yang baru, ada rahmat Tuhan yang baru, ada berkat Tuhan yang baru, dan kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ada Kakak Permata, Kakak Joni, Kakak Bunda Argin ya, Kakak Rubiuseni, dan semuanya, Ibu Sarah ya, semuanya. Mari kita mau kembali membahas Yesaya 60 ini ya Bapak Ibu. Kalau paham Yesaya 60 ini dan menghidupinya, maka percayalah tahun 2026 ini menjadi tahun kemenangan bagi Anda dan saya. Tahun dimana kita mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan yang gak mungkin jadi mungkin bahkan ya, kalau kita sekali lagi mengerti dan mentaatinya, melakukannya. Karena firman Tuhan itu sekali lagi tidak akan menolong kita kalau kita tidak mau hidup di dalamnya ya. Kalau kita hanya tahu tetapi tidak mau menghidupinya, maka kita tidak akan mengalami mukjizat-mukjizat itu ya kan. Oke, kita buka Yesaya 60 sebentar ya. Bapak Ibu boleh buka Yesaya 60 ini. Ya, bukankah kita sering mendeklar kelimpahan dari seberang laut beralih kepada kita, kekayaan bangsa-bangsa datang kepada kita? Bukankah kita sering mendeklar? Ya nggak salah ya, saya juga kan sering membagikan, mari kita deklarasikan ya. Ada bagiannya untuk kita mendeklarasikan ya, memerintahkan, tetapi ada bagiannya bagi Anda dan saya untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya kan, supaya kita menyelaraskan dan memastikan bahwa kita ada di jalan yang benar. Oke, kemarin kita sampai ayat yang kemana ya, ketiga kayaknya, keempat ya, udah ya, saya sudah bahas. Oke, saya tidak akan ulang-ulang lagi deh, nanti Bapak Ibu bosen ya. Kita lanjut ke ayat yang kelima. Yesaya 60 ayat kelima. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Nah,
Bapak Ibu, ini berlaku untuk setiap area dalam kehidupanmu ya. Kalau misalnya engkau ada di dalam pekerjaan, misalnya engkau di dalam bidang misalnya pelayaran, atau di dalam bidang accounting, atau di dalam bidang jualan hasil bumi misalnya, dagang di pasar atau dagang di mall, atau dalam setiap area dalam bidangmu. Seperti contohnya ya yang saya alami ya, waktu saya sudah pernah share ya berkali-kali, tetapi ya nggak apa-apa ya, karena ini kan relevan, maksud saya relevan dengan ayat firman Tuhan ini, karena saya mengalami dan saya membagikan, dan saya percaya apa yang saya bagikan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mengimpartasi Bapak Ibu semua. Maksudnya itu apa? Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Pada waktu itu engkau akan tertegun. Ya, seperti yang saya alami, saya tertegun banyak hal ya. Yang saya impi-impikan itu Tuhan berikan. Dan kalau Tuhan berikan itu nggak cuman asal-asalan atau sekedarnya atau pas-pasan atau gimana gitu ya. Yang Tuhan berikan itu jauh lebih daripada apa yang bisa kita bayangkan atau pikirkan. Saya pernah kan ceritakan kesaksian saya, itu pernah membayangkan kepengen sesuatu yang menurut saya sangat mahal. Jadi karena menurut saya sangat mahal, jadi saya hanya bisa melihat fotonya ya, melihat fotonya dan terkagum-kagum ya. Wah, luar biasa. Maksud saya nggak kepikiran untuk, bahkan nggak kepikiran Bapak Ibu untuk memiliki sesuatu yang menurut saya terlalu mahal. Saya nggak bisa terjangkau, saya nggak terjangkau untuk ukuran saya. Saya hanya melihat dan membayangkan. Nah, ingat saya pernah membahas the power of imagination, kekuatan imajinasi ya kan, tapi saat ini saya tidak membahas hal itu ya, karena nanti akan keluar dari konteks. Sekarang saya sedang membahas Yesaya 60 ya. Nanti saya bahas di lain waktu, saya bahas lagi ya. Jadi saya tidak pernah membayangkan, tetapi apa yang Tuhan berikan ketika, ya sekali lagi, ketika saya itu udah gak fokus tentang diri saya, karena waktu itu Tuhan gembleng saya, gak mikirin lagi diri saya, gak mikirin lagi apa yang saya mau. Yang saya disibukkan itu setiap hari itu melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan suruh saya Tiara doa, ya saya doa, puasa. Saya tinggalkan bahkan kesukaan saya, hobi saya dulu itu ya main saham Amerika, padahal ya pada waktu itu lagi hot-hotnya, padahal ya saya juga punya grup pemain saham yang tiap hari sibuk membahas saham mana, saham itu, saham ini ya, dan lain sebagainya. Saya tinggalkan semuanya karena saya tahu saya nggak akan fokus, nggak akan konsen, karena waktu itu ya saya merasa nggak bisa. Hati ini memang kebetulan ya, Tuhan bukan kebetulan, memang kuasa Roh Kudus sudah membuat saya nggak kepengen lagi lihat-lihat yang lain. Yang saya lakukan setiap hari apa? Mencari Tuhan, doa, puasa, baca firman. Terus Tuhan suruh, Ciara kasih duitmu ke si ini, saya kasih walaupun dengan air mata ya. Kenapa dengan air mata? Karena duit saya cuma segitu-segitunya, karena saya udah gak kerja, gak main saham, dan gak ngapa-ngapain. Dan saya tahu waktu itu Tuhan ngajar saya untuk bergantung sama Dia. Dan itulah yang paling sulit dalam hidup saya. Menggantungkan diri sama Tuhan, itu yang paling sulit. Itu yang paling menderita bagi saya waktu itu ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya taat, ya saya mengalami ini. Ya saya pada waktu itu, ingat firman Tuhan di sini ya, dibacakan, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Nah, seperti itu yang Tuhan perbuat kepada saya dan masih terus perbuat ya.
kepada saya nggak berhenti sekali. Karena jalan orang benar itu makin hari makin terang. Seperti cahaya fajar. Makin terang hingga rembang tengah hari. Itulah jalan hidup orang yang mau dipimpin oleh firman-Nya, yang mau dipimpin oleh kebenaran Tuhan, yang mau menghidupi firman Allah. Kata firman Allah tadi di Yesaya 60 yang ayat pertama itu apa? Jadilah terang, sebab terangmu datang. Jadi Tuhan itu kepengen kita itu fokusnya itu ya, walaupun memang kita harus bekerja, kita istilahnya harus mencari nafkah. Tetapi yang Tuhan mau itu fokus kita di mana? Apakah fokus kita itu untuk ngumpulin duit gitu ya, untuk memperkaya diri, untuk kenikmatan pribadi ya, atau fokus kita itu, hati kita itu sama dengan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan apa sih? Ayo Bapak Ibu, hatinya Tuhan apa sih? Apa sih yang Tuhan mau? Ya Tuhan itu hatinya itu kasih kan, kata firman Tuhan. Tuhan adalah kasih. Tuhan mengasihi manusia. Tuhan tidak ingin satu pribadi pun masuk ke dalam neraka. Ya itulah isi hatinya Tuhan. Tuhan menghendaki keselamatan seluruh dunia. Tuhan itu kasih. Kalau dia melihat anak-anaknya hidup menderita, dia juga ikut menderita. Kalau dia melihat engkau hidup kekurangan, melarat gitu ya, apakah Tuhan senang? Enggak, Bapak Ibu, itu kebohongan si jahat ya. Tuhan tidak senang. Tuhan kepengen melihat anak-anaknya hidup di dalam berkat-Nya. Tetapi kenapa banyak umat Tuhan hidup di dalam kemelaratan, kesusahan, air mata? Ayo, kenapa? Karena umat Tuhan, kata firman Tuhan ya, sekali lagi bukan kata Ciara, kata firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah-Nya. Mungkin kita mengenal, mungkin kita sering mendengar firman-Nya, tetapi pertanyaannya yang Anda dan saya harus tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menghidupinya? Apakah kita sudah menjadi terang? Ya gak usah jauh-jauh, dalam keluargamu, di tempat kantormu, di tempat usahamu, apakah engkau sudah berdampak? Apakah engkau sudah jadi terang? Karena kalau engkau sudah menjadi terang, terangmu itu tidak mungkin tersembunyi, tidak mungkin, dan kegelapan itu tidak bisa bersembunyi di dalam terang. Tidak mungkin ya. Ketika engkau menjadi terang, firman Tuhan, janji firman Tuhan Yohanes 15 itu yang berkata, ketika engkau mengasihi sesamamu, maka apa? Ketika kasihku tinggal di dalam engkau dan engkau di dalam aku, di Yohanes 15 dikatakan, maka sukacitaku akan penuh di dalam engkau. Sukacitaku akan penuh di dalam engkau. Nah, Bapak Ibu, engkau yang setiap hari hidup di dalam kesusahan, air mata, coba periksa. Karena firman Tuhan itu tidak pernah salah kan? Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau engkau setiap hari masih hidup di dalam kesusahan, air mata, depresi, coba periksa apakah engkau sudah hidup di dalam kasih. Di dalam kasih-Nya Tuhan, mengasihi sesama. Kemarin itu saya kan tahun baruan ya, tahun baruan sebetulnya nggak ngapa-ngapain, cuman ke gereja, pulang, makan siang gitu ya. Ya, kami sekeluarga itu bertiga, saya, suami, dan satu anak ya kan. Ya puji Tuhan ya, walaupun bertiga seringkali kami hidup berjauhan, menyeberang lautan gitu ya. Dan ya ini adalah momen-momen dimana kami bisa berkumpul bersama, ya saya mengucap syukur. Tetapi rasanya ada sesuatu yang hilang karena cuma bertiga gitu ya. Nah, Roh Kudus berbicara kepada saya, ajak siapa? Kita makan enak ajak siapa?
ajak pembantu rumah tangga saya makan enak di restoran. Wah, sukacitanya itu berlimpah-limpah ketika saya mengajak mereka. Padahal, ya, padahal cuman hal yang sederhana, bukan? Ya, itu hal-hal yang sederhana bagaimana kita berbagi kasih dengan orang-orang yang kelihatan. Ya, percayalah, ketika engkau mempraktekkan hal ini ya, ada sukacita Tuhan yang melimpah-limpah. Mungkin sukacitanya bukan dapet harta gitu ya. Tetapi kalau engkau mengerti ya, Tuhan itu memulai segala sesuatu, bahkan berkatnya itu dari hati kita. Karena kitab 3 Yohanes 1, Bapak Ibu boleh lihat ya, saya bukakan deh buat Bapak Ibu. 3 Yohanes 1 ya, saya bacakan buat Bapak Ibu ya. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya seringkali bagikan ini dalam versi New King James Version, itu bukan baik-baik saja, bahasa Indonesia ini terlalu limited, terlalu terbatas ya. Sebetulnya bukan baik-baik saja, tetapi saya berdoa supaya engkau makmur dalam segala sesuatu, makmur, prosper, berhasil, makmur dalam segala sesuatu, dan sehat-sehat saja. Seperti apa? Jiwamu. Jadi segala sesuatu, bahkan berkat Tuhan ya, yang jasmani ini, mulainya dari mana? Dari jiwamu. Makanya kenapa saya selalu berkata, hayo Bapak Ibu, kita puji Tuhan, kita bersorak-sorai, kita bersukacita. Kenapa? Karena yang dari dalam ini yang akan menentukan apa yang kelihatan. Bapak Ibu, kalau engkau tahu belajar sains, belajar ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan bahkan bisa membuktikan bahwa firman Tuhan itu betul. Ilmu pengetahuan berkata seperti ini ya. Bapak Ibu boleh Google, boleh search ya, boleh ya buktikan bahwa apa yang saya katakan itu ya benar atau tidak ya. Bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan, yang ada di dalam hati kita itu akan mengeluarkan gelombang dan menarik gelombang yang sama. Jikalau hatimu penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kebaikan, maka itu akan menarik gelombang yang sama. Maksudnya akan menarik berkat Tuhan, segala sesuatu yang baik, ya kan? Makanya penting sekali the power of imagination yang seperti saya pernah bagikan. Tetapi dalam hal ini saya tidak akan membahas hal itu ya. Kalau enggak nanti saya keluar konteks lagi. Saya nggak mau keluar konteks, nanti nggak nyambung lagi ya. Saya sedang membahas Yesaya 60. Ciara fokus Yesaya 60. Oke, kita fokus Yesaya 60 ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, perhatikan apa yang di dalam hatimu. Jangan kau setuju dengan keadaanmu. Kalau si jahat itu melancarkan panah-panah api depresi, panah-panah api serangan ya, untuk membuat engkau nangis, untuk membuat engkau depresi, jangan kau setuju dengan rancangan si jahat itu. Engkau harus bangkit, berteriak puji Tuhan, bersorak-sorai, mengucap syukur. Itu adalah bukti imanmu bahwa engkau lebih percaya kepada Tuhan, kepada janji-janjinya daripada rancangan si jahat. Tetapi ketika engkau nangis, ketika engkau susah, engkau depresi, itu engkau sedang berkata secara tidak langsung bahwa engkau setuju, engkau kalah dengan rancangannya si jahat ya, bikin si jahat itu bingung dan pusing ya. Kok ini anak dikasih ini, dikasih itu, tetap aja bersukacita, sampai akhirnya si jahat yang menyerah ya. Saya ingat waktu dulu ya, waktu saya masih dalam proses ya, ada orang-orang dekat saya ketika saya melayani Tuhan ya, saya ditekan habis-habisan.
sampai pada waktu saya mulai melayani live streaming seperti ini Bapak Ibu, sampai saya itu nggak ada salah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dibentak-bentak, dibentak-bentak kayak singa yang mengaum. Bapak Ibu tahu kan, kalau pernah menghadapi seperti itu, sampai saya juga kaget gitu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, dulu waktu saya masih jadi orang yang kalah gitu, apa yang terjadi? Saya langsung nangis gitu. Datang sama Tuhan, doa, nangis. Ya, gitu kan, mencurahkan isi hati saya, mencurahkan kesusahan saya. Tetapi apa yang terjadi, karena saking seringnya Tuhan mengizinkan saya untuk dididik supaya saya jadi pasukan yang kuat, yang dahsyat, bukan pasukan yang cengeng, ya kan? Bukan anak Tuhan yang cengeng. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika si jahat melancarkan serangannya lewat orang-orang dekat saya, waktu itu saya nggak lagi nangis, tetapi saya teriak, puji Tuhan, haleluya. Saya bersorak-sorai. Dan apa yang terjadi setelah itu, si jahatnya yang berhenti. Yang berhenti melancarkan strategi yang sama. Kenapa? Karena dia tahu strateginya sudah nggak bekerja lagi atas saya, karena saya sudah menang. Ya Bapak Ibu, ini saya bagikan tips-tips ya, bagaimana engkau harus bangkit lebih daripada pemenang. Oke, kita kembali lagi ke Yesaya 60, kalau enggak kita nggak selesai-selesai ya. Oke, tadi sampai mana Yesaya 60 yang tertegun itu ya? Iya, sampai saya juga mengalami betapa ya, saya itu mendoakan orang-orang dekat saya untuk bertobat, karena saya tahu mereka itu masih terjerat, terbelenggu oleh dosa ya. Dan apa yang terjadi, saya tahu ketika kalau saya ngomong, kalau saya nasihatin, dia akan lebih galak, lebih marah, ya kan? Bapak Ibu tahu, paham apa yang saya maksudkan? Mungkin ada di antara salah seorang saudaramu yang kau tahu, atau suamimu, atau istrimu ya, kau tahu mereka masih terbelenggu oleh dosa. Tetapi ketika engkau mengatakannya, kalau engkau nasihatin, bukannya dengar, malah engkau yang dimaki-maki, bukan? Nah, apa yang saya lakukan? Saya, ya puji Tuhan Roh Kudus, ya bukan karena saya, sekali lagi saya membagikan firman Tuhan ini bukan untuk menceritakan tentang saya itu paling, sesungguhnya orang yang paling tertutup, paling gak mau menceritakan tentang diri saya sendiri. Tetapi saya bingung kasih contohnya siapa gitu ya. Ya udah, kasih contohnya saya aja gitu lah. Mau gak mau saya menjadi surat yang terbuka gitu ya, dibaca oleh Bapak Ibu, walaupun saya sebetulnya orang yang paling gak mau, paling private gitu ya. Ketika saya fokus melakukan Yesaya 60 ayat 1, kuncinya di mana Bapak Ibu? Kuncinya di Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1 ya. Saya fokus menjadi terang, saya fokus menjadi berkat, saya fokus mencari perkenanan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang yang saya pikir gak mungkin, aduh Tuhan, gimana caranya nih orang bisa bertobat? Tahu-tahu Bapak Ibu, satu waktu datang kepada saya mau bertobat, doakan saya. Nah, masih ingat kemarin saya bicara, jikalau jalan hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mendamaikan musuh kita. Musuh kita itu Bapak Ibu, jangan membatasi musuh itu dengan orang yang kelihatan ya. Bukan, musuh-musuh kita itu kuasa-kuasa jahat yang mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Kuasa jahat yang memakai orang-orang dekatmu melawan engkau. Kuasa jahat yang memakai kesulitan ekonomi untuk menjajahmu. Itu semua musuh-musuh kita, bukan? Bukan hanya yang kelihatan, tetapi lebih lagi yang gak kelihatan, yang make yang kelihatan untuk menyerang hidup kita, untuk menekan hidup kita.
itu adalah musuh-musuh kita. Dan kemarin saya sudah bagikan di kitab Amsal bahwa ketika jalan hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan yang akan menaklukkannya. Masih ingat kan Mazmur 81? Seketika itu juga Tuhan akan mendudukkan lawan-lawan kita, termasuk utang piutangmu. Itu ya, jangan berkata bahwa saya nggak punya. Atau ketika Tuhan, mohon maaf ya, saya tidak berkata bahwa engkau harus menabur dan engkau harus ini, itu. Enggak seperti itu. Maksud saya itu, ya biarlah engkau dan saya mau taat kepada firman-Nya, mau dengar-dengaran kepada suara Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menggerakkan engkau untuk menolong seseorang, tolonglah. Mungkin saat itu engkau masih punya pas-pasan. Jangan berkata engkau enggak punya. Karena kata firman Tuhan, barang siapa punya, kepadanya akan ditambahkan lagi. Ini prinsip kerajaan Allah. Engkau dan saya kalau ingin mengalami pertolongan Allah, kalau engkau dan saya kepengen mengalami supernatural pertolongan Tuhan, supernatural penyediaan, supernatural berkat Allah, supernatural kemenangan, namanya juga supernatural. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti itu di luar nalar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus mau menghidupi hukum-hukum supernatural. Nggak bisa Anda dan saya mau pakai cara kita berpikir yang terbatas untuk menuai sesuatu yang supernatural. Bukan, kita itu harus mau menundukkan diri kita di bawah otoritas firman Tuhan yang supernatural. Firman Tuhan itu rohani, supernatural. Saya pernah menjelaskan bahwa yang supernatural itu, yang rohani itu yang menciptakan yang jasmani. Ya kan? Kita harus mau menghidupi firman Tuhan ini. Memang gak mudah Bapak Ibu. Ketika engkau sendiri punya utang, tetapi misalnya Tuhan menyodorkan ada orang susah di depanmu untuk engkau berbagi. Itu gak mudah. Ketika misalnya ya engkau datang kepada Tuhan, mungkin di awal tahun ya, engkau datang kepada Tuhan, engkau dikasih pilihan untuk memberi kepada Tuhan, kepada Raja segala Raja. Nanti saya akan share kepada Bapak Ibu ya, kunci engkau mengalami perkenanan Tuhan ya. Nanti nggak sekarang saya lagi bahas Yesaya 60. Ini juga belum selesai. Mohon maaf ya kelamaan. Ketika engkau dikasih pilihan untuk memberi, sedangkan engkau sendiri mungkin nggak punya banyak ya. Ya mungkin sama seperti janda miskin yang punya 2 koin terakhirnya itu. Itu gak mudah. Itu butuh iman. Ya, pemberianmu itu sesungguhnya menyatakan imanmu. Apakah engkau punya iman kepada Tuhan? Ataukah imanmu kepada yang kelihatan? Ya, dengan pertolongan Roh Kudus saya ini ya, mungkin banyak orang yang menekankan, banyak gereja yang menekankan selalu memberi yang terbaik itu awal tahun ya. Tetapi saya mengencourage, saya memotivasi Bapak Ibu ya, semua yang mengikuti live saya, yang mengikuti channel saya, untuk mari jadikan hidupmu itu ya persembahan di mezbahnya Tuhan. Jadi jangan hanya setahun sekali engkau memberi yang terbaik bagi Tuhan, tetapi setiap hari. Doa saya ini ya, yang saya sudah pernah bagikan kepada Bu Esther, mungkin kepada Bu Eli ya, doa saya zaman dulu waktu awal-awal Tuhan menggembleng saya. Tuhan, ya tolong saya tidak akan menahan sesuatu pun yang baik daripadamu ataupun daripada umatmu, jikalau engkau, perhatikan, jikalau engkau memintanya. Tetapi saya tahu untuk setiap hal yang saya butuhkan, saya bilang begini doanya sama Tuhan,
Untuk segala sesuatu yang saya butuhkan, saya akan mendapatkan prioritas utama daripada Tuhan. Ya, mungkin doanya aneh atau doanya nggak wajar atau nggak biasa. Tetapi ya, saya mengalami itu ya. Memang tuh ada waktunya Tuhan menguji sampai saya habis-habisan Bapak Ibu, diuji bertahun-tahun Bapak Ibu. Saya mengosongkan rekening bank saya, ngosongin. Ternyata bukan main ya kalau Tuhan kasih ujian gitu. Ada tangisan air mata, iya, hampir setiap hari ya. Nah, tetapi saya juga mengalami janji Tuhan. Saya juga mengalami penyediaan Tuhan yang luar biasa, yang belum pernah saya pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan. Yang saya bilang tadi, kesaksiannya belum beres ya. Apa yang saya bilang? Yang saya pikir saya tidak mampu. Ternyata Tuhan ngasih itu bukan satu, bahkan dua. Luar biasa kan Tuhan itu, dahsyat. Ya, dan banyak lagi Bapak Ibu. Tetapi ini juga ya, butuh pertolongan Roh Kudus Bapak Ibu. Kita tidak akan mampu melakukannya tanpa pertolongan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu, hal seperti ini harus, kalau saya ya, untuk menjaga hati saya, supaya hati saya jangan jatuh hati dengan uang atau jatuh hati dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Setiap hari kita harus mengkoreksi hati kita dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, gitu, mampukan saya untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena pemberian kita itu mencerminkan apa? Kasih kita, cinta kita ada di mana sih? Kepercayaan kita ada di mana sih? Apakah cinta kita ada sama Tuhan? Ya, pemberian itu bukan apa ya? Sebetulnya sesungguhnya mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Seringkali ya kita mendengar orang berbicara seperti ini. Tuhan tidak melihat persembahan, Tuhan melihat hatimu. Seberapa sering Bapak Ibu mendengar kata-kata ini diucapkan di atas mimbar? Ayo, Tuhan tidak melihat persembahanmu, Tuhan melihat hatimu. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, Tuhan melihat hatimu dari persembahanmu. Bukankah Tuhan berkata kepada Abraham bahwa aku tahu sekarang bahwa engkau tidak menahan sesuatu pun yang baik daripadaku. Dari mana Tuhan bisa tahu? Ayo Bapak Ibu, dari mana Tuhan bisa tahu? Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, ya kan? Tuhan melihat hati dari mana? Dari persembahanmu, ya kan? Ya kan, seringkali kita mendengar Tuhan melihat hati, tidak melihat persembahanmu. Tetapi itu nggak biblical. Mana? Ayo coba ayatnya di firman Tuhan. Ada nggak yang ngomong seperti itu? Ya kan, saya suka membongkar hal-hal yang nggak biblical. Kita bongkar supaya itu jangan apa ya, kebohongan si jahat itu jangan diteruskan terus menerus gitu. Tuhan melihat hatimu dari persembahanmu. Tuhan melihat hatinya Abraham dari persembahan Ishak. Makanya sejak hari itu Tuhan mengkonfirmasi, bahkan Tuhan sendiri ya, dalam Alkitab berkata malaikat Tuhan. Tetapi ketika Bapak Ibu baca ya, sebetulnya kenapa ditulis malaikat Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus seringkali ya dikatakan malaikat dalam perjanjian lama, tetapi sebetulnya itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Makanya kalau Bapak Ibu baca di kitab Kejadian itu dikatakan, aku bersumpah atas diriku sendiri. Kenapa diriku sendiri? Karena tidak ada yang lebih besar daripadanya. Ya kan, kalau malaikat Tuhan gak akan mungkin dia bersumpah atas dirinya sendiri, bukan? Ya kan? Kita tahu bahwa itu Allah sendiri yang bersumpah atas dirinya, bahwa dia akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Kenapa? Karena dia membuktikan
kasihnya kepada Tuhan lewat persembahannya. Ya mungkin Bapak Ibu yang mendengar ini, wah, Bu Ciara ngomongin persembahan. Tenang Bapak Ibu, saya bukan gereja, saya tidak minta persembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh kasih persembahanmu kepada gerejamu. Tenang ya, saya sudah diberkati Tuhan, saya tidak minta-minta persembahanmu. Relax gitu ya, pakai seat belt. Tetapi kalaupun Bapak Ibu mau memberkati channel ini, ya semua taburanmu itu akan saya salurkan semua. Tidak ada satupun yang masuk ke kantong saya. Semuanya saya salurkan kembali kepada orang-orang yang susah ataupun kepada hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan ya. Dan semua berkatnya kembali kepada Bapak Ibu, saya hanya penyalur. Oke, saya sebetulnya nggak kepengen ngebahas itu ya. Tetapi ya Roh Kudus yang membawa saya membahas itu. Oke. Pada waktu itu engkau akan berheran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan ini ya dan amin. Ayo, kalau engkau, saya ini ya orangnya ya memang, ya itu juga ya. Ya puji Tuhan ya, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ini orangnya ya seperti itu, nanya sama Tuhan. Bapak Ibu kau juga seharusnya tanya sama Tuhan. Tuhan, kalau ada hal-hal yang memang engkau ya kurang percaya atau bagaimana, tanya sama Tuhan ya. Tanya sama Tuhan, biar Tuhan sendiri, firman-Nya sendiri yang akan membuktikan firman ini terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Sama halnya waktu dulu saya bertanya sama Tuhan, oke lah saya gak akan bagikan lagi ya, sudah pukul 4.51. Kalau saya bagikan gak akan selesai-selesai. Oke, kita fokus kepada firman Tuhan ya. Maka perhatikan firman Tuhan, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sekali lagi ini berbicara sesuai dengan bidangmu, dengan areamu ya. Kalau engkau misalnya ada di dalam bidang, bekerja di kantor misalnya. Nah, apa yang terjadi? Ya, sesuai dengan konteksmu. Engkau itu akan dibutuhkan oleh banyak orang, sama halnya seperti yang Yesaya 60 ayat 3 kan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, raja-raja, bahkan raja-raja di sini bisa saja ya bos-bosmu, relasi-relasimu yang berpengaruh, yang memberikan engkau koneksi untuk naik. Mereka yang akan mencari engkau, bukan engkau yang mengemis-ngemis. Ketika hidupmu fokus untuk menjadi berkat. Ya Kakak Josia, saya membaca komentar, doakan saya biar saya bisa sukses. Bapak Ibu, firman Tuhan ini yang menunjukkan jalannya supaya engkau bisa sukses. Ya kan, ada waktunya untuk saya berdoa. Tetapi perhatikan firman Tuhan ini yang akan memastikan jalan-jalanmu itu bukan turun tetapi naik. Ketika engkau dan saya mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan, yang kemarin-kemarin saya sampaikan, karena nyambung ya, semua Bapak Ibu yang baru dengar firman Tuhan ini bisa masuk ke profile TikTok saya. Di situ ada link untuk siaran ulang, karena saya membahas dari kemarin-kemarin tentang Yesaya 60. Bagaimana kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kuncinya apa? Kuncinya fokus Anda dan saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kita mau dituntun oleh firman-Nya. Kita mau menjadi berkat, kita mau menjadi terang dimanapun kita ditempatkan. Karena ketika kita menjadi terang, otomatis segala sesuatu yang gelap dalam hidupmu itu harus keluar. Ya, saya bacakan kembali ya, karena kalau enggak akan selesai-selesai. Aduh, masih panjang. Kita lanjut besok kah? Atau langsung lanjut? Lanjut kali ya, nggak apa-apa ya. Kelamaan kah? Ada yang protes? Oke, ayat ke-6 ya. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu.
unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Rasanya saya lanjut besok aja ya, karena ada satu poin penting yang saya ingin bagikan dan saya nggak mau terburu-buru. Ada satu poin penting. Apa saja sih yang harus kita lakukan supaya Yesaya 60 ini tergenapi dalam hidup Anda dan saya? Ya, yang pertama itu di Yesaya 60 ayat 1 kuncinya, ketika kita mau menjadi terang, mau menjadi berkat ya. Ketika Tuhan Yesus nampak dalam hidup kita. Jadi bukan lagi Ciara yang nampak, tetapi kebaikannya Tuhan Yesus, kasihnya Tuhan Yesus, kemurahan hatinya Tuhan Yesus, itu yang nampak dalam hidup kita. Tapi ada poin kedua yang sangat penting, yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, dan saya nggak mau cepet-cepet gitu ya. Yang penting Bapak Ibu nangkep dan melakukannya, maka percayalah ya. Percaya firman Tuhan ini tidak akan pernah gagal dalam hidupmu. Terlepas bahwa tahun ini akan banyak ada goncangan yang saya kemarin sudah bagikan ya. Kemarin saya bilang mungkin ada surprise ya, ada peperangan, bahkan kan kemarin saya ngomongnya ya kan ada peperangan, dan siangnya saya mendengar berita bahwa ada kan desas-desus perang yang baru ya, bukan perang yang lama. Saya lupa deh, itu suami saya yang cerita, oh ada perang ini, oh baru juga ngomongin tadi pagi ya di live saya bahwa tahun ini kemungkinan ada peperangan, maksud saya peperangan yang baru ya, dan ya mungkin goncangan ekonomi ya, resesi. Terlepas dari apapun yang terjadi di dunia ini, karena memang kegelapan ini akan menutupi bumi, bukan? Bangsa akan kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa, dikatakan ya kan? Terlepas dari apapun yang terjadi, tetapi ketika engkau dan saya mau fokus menjadi pelaku firman Tuhan ini, engkau akan melihat bukan hanya saja penyediaan supernatural Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, tetapi engkau juga akan tercengang, engkau akan tertegun akan berkat kelimpahan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Dan bukan hanya itu, kemarin kita sudah bahas, bahkan yang dikatakan anak-anak laki kita akan datang dari jauh, anak-anak perempuan kita akan digendong. Ini melambangkan ya, mungkin anak-anak kita yang jauh daripada Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Mungkin saudara-saudara kita yang kita doakan untuk mereka bisa datang kepada Tuhan, mereka akan kembali kepada Tuhan ketika kita fokus. Sekali lagi, ketika kita fokus mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke, saya tutup sampai di sini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menerangi mata hati kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan. Dan hari ini Roh Kudus, tolong kami, tidak mudah bagi kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dan kami tidak mampu, ya Roh Kudus, tanpa pertolongan Roh Kudus kami tidak mampu untuk menyalibkan keinginan daging kami, memikul salib kami, memilih untuk setia kepada firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, memampukan kami berjalan setiap hari menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan itulah yang akan memastikan jalan-jalan kami makin hari makin terang, seperti cahaya fajar, makin terang hingga rembang tengah hari. Firman-Mu itu sendiri yang akan memastikan jalan-jalan keluar terbuka bagi kami. Perkenanan Tuhan bersinar atas kehidupan kami sepanjang tahun 2026 ini, yang akan memastikan mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau terus yang berbicara dalam hati dan pikiran setiap
anak-anakmu, setiap kekasih-kekasihmu, bahkan ditanamkan di dalam roh kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga menjadi rema sepanjang tahun 2026 ini. Kami mau menjadi berkat, kami mau fokus mencari perkenanan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saya akan berdoa-doa berkat. Darah Yesus sudah membukakan tingkap-tingkap langit, sudah menghapuskan seluruh dosa-dosamu. Ketika engkau datang dan bertobat kepada Tuhan, meninggalkan jalan-jalanmu yang salah, maka darah Yesus sudah menghapus seluruh kutuk dosamu di atas kayu salib. Dan saat ini, oleh dasar itu saya membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas toko-tokomu, atas usaha-usahamu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun kau ditempatkan. Hartamu bisa memuliakan Tuhan, membangun kerajaan Allah dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya juga berdoa bagi Bapak Ibu yang terlilit oleh hutang, ya, yang merindukan pekerjaan, yang merindukan teman hidup. Saya berdoa darah Yesus yang sudah menghapuskan setiap harga dari kutuk dosamu saat ini. Darah Yesus buka jalan berkat untuk membayar hutang pihutangmu dalam nama Tuhan Yesus. Ada penyediaan supernatural daripada Tuhan. Ada cara-cara Tuhan untuk membayar hutang-hutangmu lunas dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ada pekerjaan yang terbaik yang Tuhan sudah, saya katakan sudah berikan bagimu. Ada jalan keluar, usaha-usaha yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan untukmu dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kakak adik yang masih single, ya, yang merindukan teman hidup, ada pasangan hidup yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Saya berdoa tubuh, jiwa, rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus, dan kesembuhan itu adalah roti bagi anak-anak Tuhan. Ya, dan oleh bilur darahnya ada tertulis bahwa engkau sudah menjadi sembuh. Sudah, ya Bapak Ibu, bukan belum, sudah sembuh. Saat ini atas otoritas firman Tuhan, saya lepaskan kuasa kesembuhan atas Bapak Ibu semua. Mengalir kuasa Tuhan, membebaskan engkau setiap roh sakit, penyakit, roh kelemahan tubuh. Aku usir keluar dari hidupmu. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Roh sakit, penyakit keluar. Bapak Ibu, engkau lepaskan juga pengampunan, ya, lepaskan pengampunan. Kalau selama ini mungkin, ya, seringkali kita berpikir, saya sudah mengampuni kok, tetapi kenyataannya belum, ya. Kenyataannya masih sakit gitu, ya, kalau diingat-ingat. Nah, saat ini lepaskan pengampunan. Ya, lepaskan pengampunan supaya tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan. Saat ini jadilah engkau bebas. Darah Yesus yang sudah mengampuni engkau, menyucikan engkau, menguduskan engkau. Dan saya cabut semua roh kepahitan, roh dendam, roh sakit hati, trauma-trauma di masa lalu. Saya cabut keluar semua, saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kasih Allah saat ini mengalir, menjamah engkau, menyembuhkan hatimu,
memulihkan engkau. Dan ketika hatimu disembuhkan, maka kesembuhan itu juga yang menjamah tubuhmu. Tubuhmu yang sakit, syaraf kejepit, sekarang syarafmu nggak kejepit lagi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit-sakit di tulangmu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang osteo sekarang saya melepaskan kuasa Allah. Tulang-tulang yang keropos sekarang diperbaiki oleh kuasa Allah, sekarang diperbaiki oleh roh Allah, diperbaiki. Tulang-tulang yang sudah keropos sekarang diperbaiki. Sekarang tulangmu berfungsi dengan baik, tulangmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya, syaraf yang kejepit, syarafmu udah gak kejepit lagi, udah gak sakit lagi. Saya perintahkan semua sakit penyakit keluar, pergi, tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Semua sakit penyakit saya perintahkan pergi sekarang juga dari kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk kakak Orlando juga, hidung yang tersumbat jadilah bebas sekarang, lepas. Saya lepaskan kuasa Allah atas kak Orlando, jadilah kau bebas sekarang, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, mengucap syukur ya. Yang sudah disembuhkan Tuhan, mengucap syukur. Ada kesembuhan juga bagi Bapak Ibu yang sakit di lutut, kesembuhan mengalir sekarang, mengalir menjamah lututmu, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk gift-nya Kakak Leo ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian, kita mengucap syukur di dalam pujian kita. Ya, shalom, ada Kak Meliana, Ibu Cidel, Kakak Mama Narni, Kakak Mas Farel, terima kasih. Kakak Bunda Arkin, terima kasih sudah bantu tap-tap layar. Terima kasih untuk dukungannya. Bapak Ibu, ada request kah? Pujian? Maaf ya, suara saya Oke, mohon maaf. Ada yang minta peluk aku. Ya udah, begini deh. Daripada nyanyi lagu peluk aku, Bapak Ibu, dengan segala hormat kepada pencipta lagu ini, sekarang saya berdoa aja ya, minta kasih Tuhan yang memeluk engkau sekarang. Saya melepaskan kasih Tuhan saat ini memeluk engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kasih Tuhan Bapak Ibu sekarang yang sedang memeluk engkau. Entah engkau merasa atau tidak ya, entah engkau melihat atau tidak, tetapi kuasa Tuhan sekarang itu sedang memeluk engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya tidak akan membahas lagi tentang lagu peluk aku ya, kasihan penciptanya. Ya, oke, mari kita naikkan pujian. Ingat Bapak Ibu, jangan setuju dengan kesulitanmu, jangan setuju dengan kesusahanmu, jangan setuju dengan keadaanmu, tetapi setujulah dengan rancangan Tuhan. Jangan berkeluh kesah ya, jangan berkeluh kesah. Saya capek, jangan ya. Tetapi setujulah dengan janji firman Tuhan. Kau harus bersorak-sorai memuji Tuhan. Sorak-soraimu itu yang akan mendahului kemenangan-kemenanganmu, yang akan mendahului mukjizat-mukjizat Tuhan. Saya pernah
itu ya pernah bagikan tentang peperangan rohani, bukan? Dan salah satu senjatanya adalah apa? Pujian, pujian sukacita dan apa? Sorak-sorai. Ya kan? Saya ada kesaksian engkau ayam. Oh boleh Bu Esther, boleh, boleh saksikan dulu sebelum kita menaikkan pujian. Itu maaf, itu apa, saya ngetik apa, terus di situ keluarnya apa gini loh. Tadi itu waktu ibu doa berkat, saya dikasih penglihatan, begitu maksud saya. Boleh silakan Bu Esther, Iya, silakan. puji Tuhan. Nah, terima kasih buat teman-teman, buat saudara-saudaraku semua di sini. Eh, saya mau saksikan ini mungkin bukan buat saya saja ya, tapi mungkin ini berkat buat kita semua di tahun baru ini. Itu tadi saya itu melihat saya ada kayak di suatu tempat begitu Bu, saya nggak tahu itu di mana, kayak saya itu kayak nggak sadar gitu lihat kebesaran Tuhan gitu ya, kayak terkagum-kagum, kayak terheran-heran gitu. Terus di dalam ketidaksadaran saya itu ada yang paksa mulut saya itu supaya terbuka gitu loh, mulut saya itu dibuka gitu, dan dimasukkan, aku nggak tahu itu benda apa, pokoknya itu dimasukkan sampai mulutku itu nggak cukup begitu Bu Cindy. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya, itu puji Tuhan ya. Bapak Ibu, itu Roh Kudus mengingatkan saya untuk Mazmur. Sebentar ya, saya buka ya Mazmurnya ya. Saya buka ya udah buka di handphone aja sebentar. Mazmur. Sebentar. Open your mouth wide and I will fill it. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Oke, kita cari bahasa Indonesianya ya. Mazmur 81, sebentar. Ini berbicara tentang deklarasi-deklarasi kita, Bapak Ibu ya. Mazmur 81 ayat 11, sorry ya. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Mazmur 81 ayat 11 ya. Bukalah mulutmu lebar-lebar. Maksudnya buka mulut lebar-lebar itu seperti apa? Maksudnya deklarasikan janji-janji Tuhan dalam hidupmu, dan Tuhan akan memenuhinya, Tuhan akan menggenapinya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Puji Haleluya, Tuhan. satu Ayo kuku Bapak Ibu merinding sekarang. rasanya. Ya, puji Tuhan. Ya, Bu Esther itu falling into a trance, bahasa Inggrisnya. Trance itu ya penglihatan, sama seperti Petrus. Masih ingat ceritanya bagaimana Petrus falling into a trance, jatuh dalam kayak posisi tidur ya, tetapi ya nggak sadar, tetapi ya Tuhan membawa ke pengalaman rohani ya, sama seperti Petrus ketika dia lagi lapar, udah gitu jatuh ketiduran, udah gitu dia melihat kain dan berbagai macam binatang yang nggak kudus ya. Nah, itu yang Bu Esther alami ya, penglihatan secara rohani. Dan puji Tuhan, itu mengajarkan kepada setiap kita yang ada di sini, bukan hanya saja kita menjadi pelaku firman, tetapi ingat, jangan lupa deklarasimu itu. Jangan berhenti mendeklarasikan janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan deklarasikan hutang pihutangmu. Ya kan Bapak Ibu, ya kan? Secara nggak sadar engkau itu mendeklarasikan hutang pihutangmu pakai apa? Pakai jari nih, ngetik hutang pihutang gitu. Ya kan, SMS, WA, tolong saya punya hutang gitu. Kalau nggak tolong saya punya
banyak yang harus dibayar, ini anak mau sekolah, ya kan pakai apa? Pakai ketik jari, ya kan? Jangan Bapak Ibu, saya seringkali menekankan ya kepada orang-orang yang saya layani, nggak boleh bahkan mengetik-ngetik, nggak pakai mulut tapi pakai ketikan, jangan. Ya, deklarasikan bahwa Tuhanlah penyediamu. Kalau memang Tuhan memang penyediamu, Tuhan terlebih sanggup untuk mengutus orang-orang untuk menolongmu. Jangan ngemis-ngemis, minta-minta sama tetangga. Tolong saya mau saya mau bayar utang, saya mau bayar ini, itu, ono, dan lain sebagainya. Ya, deklarasikan kebesaran Tuhanmu. Tuhanmu itu terlebih sanggup untuk mengirim penolong-penolong untuk menolongmu. Oke, puji Tuhan, haleluya. Tadi ada yang request kasih Tuhan ya kalau nggak salah. Oke, kasih dari surga kalau nggak salah. Ayo, mari kita naikkan pujian ini ya. Terima kasih Bu Esther untuk kesaksiannya, sangat memberkati. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Ada kasih Tuhan yang mengalir ketika kita menaikkan pujian ini. Kasih Tuhan yang mengalir menjamah engkau, mengusir semua kesusahan, kekhawatiran, semua diusir, digantikan dengan kasih Tuhan yang melimpah-limpah. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari tempat tinggi,
hidupku memenuhi hidupku. Amin, puji Tuhan, ada kasih Tuhan. Ayo Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Siapa yang sudah dijamah Tuhan, boleh ketik di komentar. Puji Tuhan, ya Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, saya buka kesempatan untuk Pak Sebastianus Surya, ya saya berdoa ya. Kasih Tuhan yang sama saat ini mengalir menjamah Pak Surya. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit asam lambung sekarang hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang asam lambungmu normal, sakit di perutmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Surya. Mengalir terus, bahkan peredaran darahmu lancar, tekanan darahmu normal, sakit di kepalamu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Allah mengalir menjamah Pak Surya dalam nama Tuhan Yesus. Aliran sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu Pak Surya. Banyak memuji Tuhan, ya kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Itu kuncinya Pak Surya. Kalau engkau tidak mau bulak-balik melulu ya, jaga hati dan pikiran. Ya, untuk Ibu Natalia saya berdoa ya. Bapak Ibu kalau mau didoakan secara khusus, engkau harus klik tombol tamu supaya saya bisa panggil naik ke atas. Kalau nggak ada di tombol tamu, saya nggak bisa panggil naik ke atas. Ya sudah, nggak apa-apa, saya doakan langsung ya, sama aja kuasanya, oke? Saya berdoa untuk tadi Ibu Natalia ya, mohon maaf, namanya siapa? Natalia kah yang ada benjolan? Oh iya, Ibu Natalia yang ada di benjolan di payudara. Ibu lepaskan dulu pengampunan, mohon maaf ya. Ibu Natalia, lepaskan dulu pengampunan. Mungkin enggak yang kemarin-kemarin, tetapi yang dulu-dulu Ibu pernah ada. Mohon maaf ya kalau ini yang saya rasakan ya. Ibu mungkin pernah ada gesekan dengan saudara, entah ipar ya, entah ipar perempuan atau mertua perempuan, saya nggak tahu ya. Lepaskan pengampunan Ibu Natalia, lepaskan dulu pengampunan supaya tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan atas Ibu Natalia. Kalau engkau mau mengampuni, ya saya akan bimbing di dalam doa. Mana Ibu Natalia? Nggak ada ya, nggak ada di sini, nggak ada di live, maksud saya di tombol tamu. Tetapi saya akan berdoa bagi Ibu. Kalau Ibu mau melepaskan pengampunan, ya saya berdoa. Ya, saya siap mengampuni. Oh, berarti betul kan apa yang saya ngomong ini? Betulkah Ibu Natalia? Oke, kalau gitu ya, konfirmasi ya. Ya udah, doa seperti ini ikuti saya dulu. Bapa di surga, saat ini saya mau mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan.
untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti hati saya, yang sudah menyakiti hati saya. Sebutkan Ibu Natalia namanya siapa. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya, mampukan saya saat ini saya mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus ya, saya sekarang berdoa buat Ibu Natalia ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Natalia. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Natalia, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk, sakit, penyakit, kutuk dosa saat ini sudah hancur, sudah patah atas Ibu Natalia. Setiap roh-roh kepahitan, roh dendam, roh kebencian, aku cabut keluar semua sampai ke akar-akarnya. Aku buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Darah Yesus mengalir di aliran darahmu, membebaskan engkau, mentahirkan engkau, menyucikan, menguduskan engkau. Dan saya cabut semua benjolan, roh tumor keluar sekarang dari tubuhnya Ibu Natalia. Roh tumor keluar sekarang, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Allah, saya kutuki semua sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya, mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang, bebas. Tidak boleh lagi ada benjolan di dalam tubuhmu, tidak boleh lagi ada tumor di dalam tubuhmu. Sekarang angkat kaki semua dalam nama Tuhan Yesus, saya cabut semua. Sekarang benjolan mengecil hilang dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas negatif tumor, negatif sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kasih Tuhan juga yang menyembuhkan hatimu, yang menyembuhkan sakit di hatimu, disembuhkan oleh kasih Tuhan sekarang. Dan kasih Tuhan yang sama juga yang menyembuhkan sakit penyakitmu, membebaskan engkau dari benjolan di payudara dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Natalia, gimana, coba periksa benjolannya, adakah lebih mengecil ya. Pak Sebastianus Surya, ada Ibu Dita yang sakit tangan ya. Saya undang naik ke atas. Apakah ada di sini Pak Surya? Pak Surya apakah ada di sini? Nggak ada ya. Ya sudah, nggak apa-apa, saya doakan langsung. Kayaknya pada nggak mau naik ke atas. Nggak apa-apa ya. Oke, sama aja kuasanya ya. Cuman kalau naik ke atas itu Roh Kudus bisa langsung seringkali ngasih tahu, oh ini problemnya apa, kayak tadi Ibu Natalia kan, oh ini ada orang yang belum diampuni misal ya. Walaupun gak naik ke atas ya, puji Tuhan Roh Kudus ngasih tahu. Oke, untuk Ibu Dita, saya berdoa ya, saya berdoa belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Dita, belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Dita. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya. Ya, Ibu Dita jangan banyak itu ya, bersusah hati. Ya, serahkan kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memelihara engkau. Sekali lagi, hati yang gembira itu adalah obat. Sekarang saya lepaskan kuasa Allah atas Ibu Dita, mengalir kuasa Allah atas Ibu Dita. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuhmu. Saat ini roh sakit, penyakit, aku usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kasih Allah mengalir, menjamah lenganmu sekarang nggak sakit lagi, bisa digerakkan, kuasa Tuhan mengalir. Lenganmu sekarang bisa digerakkan, bisa diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Coba Ibu Dita gerakan tanganmu.
Ibu Dita, apakah masih ada di sini? Ada Kakak Bude ya, saya terima ya karena ada di sini. Ada di tombol tamu, yang nggak ada di tombol tamu saya nggak bisa undang untuk naik ke atas. Sam sama Ibu Roslinda deh ya, saya undang naik ke atas. Kalau ada di sini. Nggak ada juga ya, Ibu Roslinda, apakah ada di sini? Oh, tidak ada, ya sudah, nggak apa-apa. Tadi siapa, Ibu atau Bapak Bude? Oh, Ibu Kriswanti. Ibu Kriswanti, saya sudah undang, cuman mungkin signalnya nggak bagus ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya doakan langsung sama aja. Ibu Kriswanti, apa internetnya kurang bagus kali ya. Saya sudah undang kembali Ibu Kriswanti sama tadi siapa yang ada benjolan? Ibu Roslinda Siaahan. Ibu Roslinda, oh nggak ada ya. Iya, Ibu Natalia, bagaimana Ibu Natalia? Ibu Natalia, ya Ibu Kriswanti, saya berdoa ya. Oke, saya berdoa untuk Ibu Kriswanti yang kesemutan ya. Oke, saya berdoa, saya lepaskan kuasa Allah sekarang atas Ibu Kriswanti, mengalir menjamah tangan yang kesemutan sekarang, peredaran darahmu lancar, syaraf-syaraf yang sudah kaku, yang sudah tidak berfungsi, sekarang dihidupkan kembali oleh kuasa Allah, mengalir kuasa Allah atas Ibu Kriswanti, mengalir sekarang, mengalir kuasa Allah, mengalir atas Ibu Kriswanti. Jadilah engkau bebas sekarang, kesembuhan mengalir, tanganmu sekarang nggak kesemutan lagi, nggak kaku lagi, bisa digerakkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Kriswanti, apa yang Ibu rasakan sekarang setelah didoakan? Oke, untuk Ibu Cawolan ya, saya berdoa sakit di mata kanan. Darah Yesus yang sudah mentahirkan Kakak Cawolan ya, Ibu Cawolan saat ini sudah ditahirkan oleh darah Yesus. Semua kuasa sakit penyakit atas matanya sekarang hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Allah atas mata kanannya, sekarang sembuh, nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir menjamah matamu, sekarang sakitnya hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi atas matamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, untuk Ibu Nursia saya berdoa darah Yesus yang sudah mengalir dalam tubuhmu menghancurkan, mematahkan semua kutuk keturunan, kutuk sakit penyakitmu sudah hancur, sudah patah. Jadilah engkau bebas, sekarang bebas. Kesembuhan mengalir atas engkau. Kepalamu sekarang ringan, sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Ibu Natalia kemana ya, tadi sudah didoakan? Bu Natalia, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Oke, puji Tuhan. Hari ini kayaknya nggak ada yang mau naik. Nggak apa-apa ya Bu Esther.
Ibu Nursia gimana setelah didoakan sakit kepalanya hilang? Ya puji Tuhan ya. Kuasa Tuhan mengalir, saya lepaskan kembali kuasa Allah mengalir menjamah Bapak Ibu semua. Sekarang yang sakit jadilah engkau bebas, engkau lepas. Terima kesembuhan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nyerinya hilang Bu Ciara, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Ibu Natalia luar biasa ya. Ya gimana benjolannya gimana? Kelihatankah apa di dalam? Ya puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus dahsyat. Ya Bapak Ibu ya memang nggak perlu naik sih. Ya Bapak Ibu kalau terasa ada perubahan Bu, puji Tuhan luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Engkau dahsyat, mengalir terus kuasa Tuhan, mengalir terus kuasa Tuhan atas Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu ya puji Tuhan ya. Bapak Ibu kalau mau diundang naik ke atas itu harus klik tombol tamu, kalau nggak bisa, dan tulis di komentar sakitnya apa gitu ya. Kalau nggak nulis ya saya juga nggak tahu siapa yang harus diundang naik. Ya kalau untuk keuangan tadi saya sudah berdoa dalam doa berkat ya. Bapak Ibu yang ketinggalan, Bapak Ibu bisa lihat di profil TikTok saya. Di situ ada link untuk siaran ulang. Nah, kalau untuk adik sepupu, kalau adik sepupunya ada di sini, ini yang kesurupan, bisa kita layani saat ini. Tetapi kalau adik sepupunya nggak ada di sini, mohon maaf, saya nggak bisa layani. Kenapa? Ya karena ada hal-hal yang masih adik sepupumu itu harus bereskan. Ada hal-hal yang harus dia bereskan dulu kalau dia nggak mau kesurupan setiap malam ya. Ini namanya siapa? Mulyani. Ada hal-hal yang harus dibereskan dulu. Jadi nggak bisa hanya langsung doa begitu aja. Ada hal-hal yang adik sepupu Mulyani ini harus bereskan di hadapan Tuhan. Jadi orangnya yang bersangkutan harus minta pelayanan, maksudnya harus dilayani secara langsung. Oke, ya mohon maaf kakak Sadakata sudah banyak menulis sakit apa ya, mohon maaf ya kalau saya kelewat. Oke, saya lepaskan berkat kesembuhan. Bapak Ibu nggak perlu disebutkan sakitnya apa, tapi ketika engkau beriman, katakan saya terima sekarang kesembuhan. Saat ini kuasa Tuhan sedang mengalir Bapak Ibu ya, saat ini kuasa Tuhan sedang mengalir menjamah Bapak Ibu semua. Apapun sakit penyakitmu, engkau hanya perlu ngomong begini, saya terima kesembuhan ini dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Cuman butuh itu, maka kesembuhan itu menjadi milikmu. Karena kuasa Tuhan sekarang sedang mengalir dengan dahsyat di live streaming ini. Entah engkau bisa merasakan atau tidak, tetapi kuasa Tuhan sedang mengalir menjamah Bapak Ibu semua sekarang dialiri oleh kuasa Allah. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu semua untuk kebersamaannya. Terima kasih Bu Linda, Kakak Vel, Kakak JS91. Ibu tadi ada doa, tadi saya berdoa benjolnya dekat susu saya semakin kecil Bu. Terima kasih Bu C. Puji Tuhan. Nah kan kakak JS91 tidak didoakan secara khusus loh. Ya, tetapi dengan iman dia menerima dan apa yang terjadi benjolannya makin kecil. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Saya melepaskan berkat Tuhan atas kakak JS91. Saat ini berkat kesembuhan Tuhan mengalir. Sekarang bukan hanya semakin kecil tetapi hilang, lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Semua benjolan, tumor, semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, saat ini aku cabut keluar semua. Saya perintahkan keluar dari kehidupan, dari tubuh Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus.
ada kesembuhan, ada berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua. Kesehatan melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Esther untuk kesaksiannya dan untuk doa-doanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom.